Baik, kita lanjutkan lagi tentang model pengukuran efektivitas organisasi. Menurut Quinn dan Rohrbaugh ada 4. Ya, 1 model tujuan rasional, kedua model hubungan manusia, ketiga model sistem terbuka, 4 model proses internal. Model tujuan rasional, cara mengukurnya adalah apakah perusahaan tersebut sudah berhasil mencapai tujuannya, sudah seberapa jauh tujuan yang ingin dicapai, sudah melampaui target atau belum. Jadi indikatornya adalah target sudah tercapai atau belum. Yang kedua model hubungan manusia. Hubungan manusia ini melihatnya adalah tentang manusia itu para pegawai itu merasa puas atau tidak ketika dia bekerja di perusahaan tersebut. Jadi makin dia memiliki kepuasan dalam bekerja, bisa kita simpulkan bahwa organisasi ini sudah efektif ya dalam mencapai tujuannya. Karena orang yang puas dalam bekerja, pegawai yang puas dalam bekerja itu otomatis hasil kerjanya rata-rata adalah baik ya. Kalau hasil kerjanya baik, otomatis yang namanya indikator efektivitas organisasi berasal dari individu lalu kelompok dan akhirnya secara keseluruhan bisa dipastikan juga baik dan gampang untuk mencapai tujuan. Lalu yang ketiga model sistem terbuka, ini adalah pengukurannya dilihat dari kecocokan atau integrasi dengan teknologi serta lingkungan gitu ya. Semakin semakin perusahaan bisa melayani atau menyajikan apa yang lingkungan butuhkan, otomatis organisasi ini bisa dihitung sebagai organisasi yang efektif. Bagaimana dengan model proses internal? Nah, ini yang keempat. Model proses internal, pengukurannya itu melihat bahwa sejauh mana perusahaan itu bisa mencapai tujuan ya dengan menilai partisipasi dari para karyawan di perusahaan tersebut. Di mana partisipasinya ini yang dimaksud adalah partisipasi dalam bekerja, dalam mengikuti perubahan yang terjadi di perusahaan dan mampu menanggung semua konsekuensi dari perubahan tersebut ya. Jadi yang dilihat adalah integrasi yang sangat penting dalam mengolah informasi di antara para karyawannya, juga mampu melaksanakan tugas-tugasnya, memiliki kapasitas bagaimana mengolah sebuah informasi ketika terjadi sebuah perubahan di organisasi. Jadi model ini berkaitan tentang bagaimana proses pengolahan informasi yang dilakukan oleh para pegawai dalam membuat keputusan. Jadi ketika mereka mampu mengikuti perubahan, mereka bersedia untuk bekerja sama gitu ya, dan memang bersatu dengan visi misi serta nilai dan tata aturan yang ada, maka otomatis ini bisa dinilai bahwa efektivitas organisasinya sudah tercapai dengan baik atau bisa dikatakan sudah efektif organisasinya. Nah, ini dia kerangka nilai yang berpengaruh. Dalam artian ini adalah penilaian-penilaian bagaimana organisasi tersebut bisa kita katakan efektif atau tidak. Yang pertama tadi ada rasional goal model, itu berfungsi untuk melihat ya, cara melihatnya efektif atau tidak dari produktivitas atau efisiensinya sejauh mana, hasil penjualannya sudah sejauh mana, targetnya sudah tercapai atau belum. Jadi yang dimaksud adalah tentang bagaimana planning selama ini dan goal setting yang sudah ditetapkan di awal. Lalu ada yang dimaksud dengan human relations ya, human relations modelnya di sebelah kiri. Jadi ini ada di internal, jadi melihatnya dari bagian internal ya. Kalau rational goal setting ini melihatnya dari eksternal, karena yang namanya tujuan tercapai atau tidak itu kan tergantung dengan kondisi yang ada di lapangan ya. Sudah mati-matian berpromosi tetap aja belum mencapai target, ini otomatis ada sebuah komponen yang kita tidak bisa lakukan lagi karena kita sudah lakukan ya, tapi ada sebuah hasil yang memang itu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi dia ada di sisi sebelah kanan dan ini sisi kontrolnya di sebelah kanan gitu ya. Ini adalah yang paling bawah, ini sisi kontrol, atas itu fleksibilitas, yaitu kedinamisan dalam berproses. Lalu yang ke kiri yang paling atas ini yang dimaksud tadi ya, model dari hubungan manusia, human relations, tujuannya adalah moral ya, melihat bagaimana ketika pegawai tersebut memiliki rasa puas dalam bekerja, akhirnya kinerja juga ikut meningkat ya. Jadi dilihatnya dari human resource development, dia bisa melihat dari sisi kemanusiaan atau HRD atau HRM. Lalu ada juga open system model atau model sistem terbuka yang kita melihatnya adalah sebuah growth
Growth ini adalah penjualan, itu tadi ya, bagaimana bisa memberikan pelayanan yang sesuai yang diharapkan dari pelanggan ya. Nah, apabila mampu melaksanakan apa yang diinginkan pelanggan, apa yang diinginkan masyarakat ya, maka otomatis bisa dikatakan perusahaan tersebut efektif dalam bekerja. Lalu yang terakhir, ini ada internal proses model atau model proses internal. Nah, ini yang dilihat adalah sebuah kestabilan dan sebuah kontrol. Endingnya adalah kita melihat bagaimana orang-orang tersebut bisa mengikuti proses, bisa stabil mengikuti perubahan yang ada, karyawan tidak banyak yang protes ketika melakukan sebuah perubahan-perubahan sistem untuk sebuah tujuan yang ingin dicapai. Jadi ini adalah tentang bagaimana informasi itu bisa terinternalisasi dengan baik, perubahan tersebut bisa dipahami dengan baik, dan komunikasi yang terjadi juga komunikasi yang memang diharapkan perusahaan sehingga pegawai tersebut mengikuti apa yang diinginkan perusahaan gitu ya. Oke, kita masuk lagi ke pokok bahasan yang baru. Setelah kita mengetahui tentang efektivitas organisasi, kita akan mempelajari bentuk struktur. Nah, bentuk struktur organisasi seperti apa? Saya ingin punya perusahaan nih ya, tiba-tiba kalian punya modal yang cukup gitu ya. Misalnya kalian tiba-tiba dapat uang, dapat undian 1 miliar rupiah misalnya ya, terus ingin bikin usaha. Nah, otomatis butuh yang namanya lokasi, tempat usaha, butuh juga yang namanya pegawai. Nah, kalau sudah punya pegawai kan tidak mungkin tiba-tiba bekerja sendiri ya, juga butuh yang namanya struktur organisasi. Kita buat organisasinya tuh ya. Nah, setelah itu kita lihat strukturnya yang cocok yang mana, apakah struktur fungsional, struktur produk, struktur campuran, atau struktur matriks, divisional, tim, atau jaringan gitu. Oke, nah kita akan lihat satu per satu. Di sini ada struktur yang disebut dengan struktur fungsional. Nah, struktur fungsional adalah struktur organisasi yang mengelompokkan unit-unit yang memiliki tujuan yang sama ya dalam satu bagian. Jadi dikelompokkan dulu unit-unit yang sama, yang dimana dia memiliki fungsi yang sama pula ya. Jadi struktur ini menuntut adanya keahlian yang fungsional atau keahlian sesuai dengan bidangnya. Tuh, jadi dilihat seberapa dia efisien dan memiliki mutu pekerjaan yang baik. Tugas juga menjadi lebih terfokus dan tidak ada keharusan harus berkoordinasi dengan bagian yang lain. Jadi orang-orang di sini dikelompokkan ke dalam departemen menurut kesamaan, keterampilan dan aktivitas kerjanya. Jadi yang disebut struktur fungsional. Baik. Kalau mau lihat contohnya seperti ini ya, struktur fungsional. Jadi di sini ada pimpinan, lalu di sini ada bagian-bagian departemennya sendiri-sendiri, atau kita bisa katakan ini disebut dengan struktur departementalisasi. Oke, lalu yang kedua, bentuk struktur organisasi yang kedua setelah fungsional ada disebut dengan produk. Ini adalah struktur produk. Di sini ada pimpinan, kalau ingin melihat contohnya ada pimpinan atau sebagai manajer perusahaan, lalu ada produk-produk, dan ketiga di sini kita sebut sebagai sebagai departemen, manajer departemen yang lain. Oke, ini yang dimaksud dengan struktur produk ya. Kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya.